Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat book lovers. Jumpa lagi dengan saya Bang Irwan dalam channel kita Bicara Buku. Dan pada hari kelima dari tantangan 100 buku 100 hari, saya akan membedah sebuah buku yang masih bertema tentang kebahagiaan, yaitu Aku Bisa Bahagia, tulisan AK penulis. Penulisnya ini menggunakan inisial pada semua karyanya, dan saya rasa ketika seorang penulis memutuskan untuk menggunakan inisial, kita tidak perlu untuk mencari lebih jauh tentang identitas beliau. Yang pasti buku-buku dari atau tulisan-tulisan dari AK penulis ini memiliki kualitas yang luar biasa, terutama pada sisi bahasa. Sangat indah, sangat penuh dengan sastra, tetapi juga memotivasi dan inspirasional. Nah, sahabat sekalian, tema tentang kebahagiaan ini berbeda dengan buku Dr. Dan Barnett yang kemarin saya review. Kalau buku The Happy Brain lebih banyak kepada bagaimana mekanisme otak ketika kita mengalami kebahagiaan, maka buku ini lebih banyak menyentuh hati kita, menyentuh belief system kita, keyakinan-keyakinan yang selama ini menjadi belenggu motivasi sehingga sering sekali kita salah di dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi. Nah, sahabat sekalian, sebagaimana buku-buku AK penulis yang lain, buku ini juga memiliki isi yang tidak panjang, singkat-singkat, tetapi sangat padat dan penuh makna, dan makanya saya menyebut buku ini sebenarnya adalah buku yang penuh dengan quote. Setiap halamannya Anda bisa jadikan sebagai quote, seperti quote yang Anda lihat ini. Itu karena memang singkat, padat, indah, dan penuh dengan makna. Nah, sahabat sekalian, ketika Anda membaca buku ini, salah satu kelebihannya adalah Anda tidak harus memulainya dari awal, karena setiap halaman yang Anda buka, entah itu dari belakang, di tengah, atau dari depan, maka semuanya memberikan kesan sendiri-sendiri yang bisa Anda maknai dan bisa memotivasi Anda, menginspirasi Anda untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan Anda. Tetapi di buku ini sendiri, penulis mencoba mensistemasi apa yang ingin beliau sampaikan, bagaimana menciptakan kebahagiaan dengan kata-kata yang sangat bernas, singkat, padat, dan penuh makna. Yang pertama, AK penulis mendorong kita, memotivasi kita untuk memutuskan. Kitalah yang harus memutuskan ingin bahagia atau tidak. Gitu. Jadi aku harus bahagia, kata AK. Dan yang membuat kita tidak bahagia selama ini adalah hal-hal yang sebenarnya bisa kita syukuri tetapi kita tidak mensyukurinya. Yang membuat kita tidak bahagia adalah keadaan diri kita. Kita sebenarnya cukup untuk menerima diri kita apa adanya, tetapi kita memutuskan untuk tidak bahagia karena kita tidak menerima apa yang ada pada diri kita. Yang kedua, apa yang kita miliki. Kadang-kadang kita sudah memiliki banyak, tapi kita selalu membandingkannya dengan orang lain. Ada orang lebih banyak, sehingga itu juga membuat kita tidak bahagia. Yang ketiga, apa yang tidak kita miliki, kita selalu mengangan-angankan seandainya ini adalah milik saya. Padahal seandainya kita mensyukuri saja apa yang kita miliki, sebenarnya kita bisa menjadi bahagia. Nah, sahabat sekalian, yang dibutuhkan hanyalah mengubah pandangan hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk membuka cakrawala, melihat dunia, melihat berbagai pengalaman bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki saat ini adalah sebuah sumber kebahagiaan yang pada diri orang lain ketika mendapatkan sebuah kebaikan seperti itu, mereka mensyukurinya dan membuat mereka bahagia. Hanya saja kita terlalu fokus dengan diri kita sendiri, kita tidak melihat bagaimana orang lain berbahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka. Kemudian, banyak di antara kita yang salah persepsi, seolah-olah kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita doakan dan kemudian Tuhan memberikan kepada kita. Kata penulis AK, oh tidak seperti itu cara kerja dunia. Kebahagiaan Anda harus kejar. Kalau Anda menginginkan sebuah hubungan keluarga yang harmonis, Anda harus usahakan. Kalau Anda menginginkan sebuah cita-cita kesuksesan, Anda harus kerja keras untuk mendapatkannya. Dalam proses mencapai itu semualah kita mendapatkan kebahagiaan. Sahabat sekalian, sangat dalam sekali bagaimana penulis kemudian membongkar persepsi lama kita, keyakinan lama kita tentang kebahagiaan ini, yang pada dasarnya ternyata kebahagiaan itu ada di dalam diri kita dan tidak di luar. Kita tidak perlu mencari di luar sana kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu untuk merubah cara pandang kita terhadap segala sesuatu dalam hidup kita. Kemudian penulis juga membahas tentang apa sih yang harus kita lakukan, kita tentukan dalam hidup kita untuk menciptakan kebahagiaan. Kita sendiri yang harus menentukan apa yang membuat kita bahagia. Sebagian besar orang tidak merasakan kebahagiaan karena mereka tidak memiliki tujuan. Mereka hidup di dunia ini terseret arus kehidupan karena mereka tidak memiliki tujuan hidup. Karena itu, kalau Anda ingin bahagia, milikilah sebuah tujuan hidup. Anda ingin menjadi apa? Anda ingin berkontribusi apa di dalam kehidupan ini? Kemudian, kita harus memilih apa yang membuat kita bahagia dalam hidup ini. Anda harus memilih di antara sekian banyak hal yang diberikan kepada Anda, yang terjadi dalam hidup Anda. Andalah yang memilih ingin bahagia apa tidak. Karena bukan orang lain yang menentukan kebahagiaan kita. Silahkan orang lain mengatakan apa, silahkan orang lain melakukan apa, tapi bahagia itu adalah pilihan kita sendiri. Itu yang
dituliskan oleh Eka dalam buku ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, inti dari kebahagiaan itu, sahabat sekalian, adalah ada di dalam sini. Anda tidak perlu jauh-jauh untuk mencarinya. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita, kitalah yang memutuskan meresponnya dengan kebahagiaan atau tidak. Jadi kebahagiaan itu adalah pilihan. Nah, sahabat sekalian, kemudian yang ketiga, tips dari Eka penulis adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Jika ingin bahagia, syukurilah apa yang Anda miliki. Dan jangan terus mengeluh. Banyak orang yang dalam hidupnya selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih terus mengeluh. Dia mengeluhkan segala hal yang ada pada dirinya, mengeluhkan, menyalahkan semua orang yang melakukan berbagai hal kepada dirinya, menyalahkan lingkungan, keadaan yang terjadi menimpa dirinya. Jangan mengeluh, karena ketika Anda mengeluh, Anda tidak akan pernah bertemu dengan kebahagiaan, karena Anda menyalahkan semua di luar diri Anda. Jadi bersyukurlah setiap saat, sahabat sekalian, karena terlalu banyak alasan untuk kita bersyukur. Nikmat yang diberikan kepada kita ini oleh Tuhan terlalu banyak. Kita diberikan nikmat hidup, orang lain mati. Kita diberikan nikmat kesehatan, orang lain mungkin sakit. Kita diberikan nikmat pengetahuan, orang lain tidak tahu. Terlalu banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita ini setiap hari. Setiap hari. Hanya saja kita melihat yang lain. Kita melihat yang di luar sana, yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak melihat betapa banyak hal yang ada pada diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain dan pantas untuk kita syukuri. Dan bersyukur itu membuat kita kaya. Sebanyak apapun kekayaan yang Anda miliki, harta yang Anda miliki, kesuksesan yang Anda miliki, kalau Anda tidak pernah bersyukur, Anda akan terus merasa kekurangan, Anda akan terus merasa miskin. Kenapa? Karena Anda tidak mensyukuri apa yang ada pada Anda. Orang-orang yang senantiasa bersyukur selalu merasa kaya, selalu merasa apa yang dimiliki cukup, selalu merasa bahwa saya memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang lain, dan karena itu mereka bersyukur. Kemudian sahabat sekalian, yang lain adalah berdamailah dengan masa lalu. Ini obat untuk Anda yang tidak bisa move on, yang terus tenggelam dengan masa lalunya. Akan mengatakan Anda harus berdamai. Kenapa? Karena hidup itu adalah hari ini. Waktu itu tidak akan berulang. Apapun yang Anda sesali di masa lalu tidak bisa Anda perbaiki. Anda harus berpikir tentang hari ini dan bagaimana melakukan langkah-langkah Anda ke depan. Yang lalu, biarkan. Jika Anda khilaf, itu adalah sebuah realitas hidup. Lupakan. Nah, sahabat sekalian, banyak orang yang terjebak dengan masa lalunya dan terus memupuk luka-luka lama yang dia miliki. Dia terus mengingat-ingat orang-orang yang menyakitinya. Dia terus menaruh dendam. Dia terus memikirkan orang lain. Anda menghabiskan usia Anda, energi Anda untuk memikirkan orang lain, sementara orang lain tidak memikirkan Anda. Betapa tragisnya hidup ini. Anda tidak akan menemukan bahagia ketika terus merawat luka itu dan membiarkannya tetap segar dan berdarah. Obati luka-luka Anda itu, dan Anda bergerak ke depan. Sahabat sekalian, yakinlah bahwa segala sesuatu ada hikmahnya. Apa yang menimpa Anda, peristiwa yang menimpa Anda, pasti ada hikmahnya. Persoalannya Anda mau mengambil dan hikmah dari situ atau tidak. Kemudian sahabat sekalian, Anda harus positive thinking untuk bisa bahagia. Merespon segala sesuatunya dengan pikiran positif. Karena berpikir positif itu seperti magnet. Ketika Anda hidup dengan pikiran positif dan sikap positif, maka semua hal-hal positif akan mendatangi Anda. Orang-orang positif, hal-hal yang baik akan mendatangi Anda, karena orang yang memiliki pikiran positif, sikap positif, itu akan mengundang kebaikan-kebaikan dari orang lain. Ini sangat layak Anda coba. Kemudian sahabat sekalian, selalulah untuk memvisualisasikan keinginan Anda. Kemudian Anda menghadap kepada Tuhan Anda dan meminta kepadanya. Nabi mengatakan bahwa tidak diterima doa yang hatinya lalai. Kenapa banyak orang yang berdoa tetapi hatinya lalai? Karena dia tidak mampu memvisualisasikan doanya. Tidak jelas apa yang diminta kepada Tuhannya. Tidak jelas apa keinginannya. Karena itu, ketika Anda berdoa, visualisasikan sejelas-jelasnya apa yang Anda inginkan dan mohonlah kepada Tuhan supaya itu dikabulkan. Ini adalah cara yang akan membantu Anda untuk menghadirkan hati ketika Anda bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, optimis dan percaya diri. Sahabat sekalian, yakinlah bahwa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini adalah kekuatan yang unik, yang diberikan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Tuhan tidak zalim dengan memberikan kelebihan kepada orang lain dan kemudian memberikan kekurangan kepada kita. Kita diciptakan sesuai dengan untuk apa kita diciptakan, diproyeksikan oleh Allah, diinginkan oleh Allah gitu ya, untuk berkontribusi dalam kehidupan kita. Karena itu optimislah dan percaya diri. Karena itu berarti Anda memiliki power di dalam diri Anda yang bisa Anda ledakkan. Hanya saja kadang-kadang kita tidak percaya diri. Kita mengeluh tentang banyak hal dalam diri kita. Power kita tidak tumbuh, tidak kita kembangkan. Kemudian positive doing. Lakukanlah hal-hal yang positif. Kerjakanlah segala sesuatunya dengan positif. Carilah pekerjaan yang membuat Anda senang. Karena ketika Anda melakukan pekerjaan yang Anda senangi, Anda tidak akan pernah merasa sebagai sebuah beban pekerjaan.
Tapi kalau Anda setiap hari melakukan hal yang Anda benci, maka inilah yang memicu ketidakbahagiaan, penderitaan seumur hidup Anda. Carilah pekerjaan yang betul-betul membuat Anda menikmatinya. Manfaatkan apa yang sudah Anda miliki. Sering sekali kita tidak bisa move on, tidak bisa melakukan sesuatu karena kita selalu berharap bahwa saya tidak bisa melakukannya karena saya tidak punya ini, itu, dan sebagainya. Padahal kita selalu punya modal yang bisa kita manfaatkan, hanya saja kita tidak lihat modal itu. Kalau Anda punya pengetahuan, manfaatkan pengetahuan yang Anda miliki. Anda punya keterampilan, manfaatkan keterampilan itu. Tidak perlu selalu harus menunggu dari orang lain, oh saya butuh ini supaya saya bisa seperti mereka. Tidak. Manfaatkan semua yang Anda miliki. Dan lakukan yang terbaik. Anda harus total, fokus, 100% melakukan apa yang sedang Anda kerjakan. Karena itu sahabat sekalian, saat ini dalam dunia self-development, sangat tidak dianjurkan untuk multitasking. Mengerjakan banyak hal di dalam satu waktu. Itu menunjukkan betapa Anda tidak memberikan seluruh perhatian dan fokus Anda, serta kemampuan Anda dalam pekerjaan yang Anda lakukan. Dan sahabat sekalian, bahagiakanlah diri Anda sendiri. Kadang-kadang kita berpikir untuk mendahulukan kebahagiaan orang lain, sementara kita sendiri tidak bahagia. Kebahagiaan itu hanya bisa kita bagi kepada orang lain kalau kita juga merasakan kebahagiaan. Karena itu pastikan bahwa Anda menikmati keseluruhan hidup Anda. Nikmat umur yang diberikan Tuhan ini, Anda harus nikmati. Ruang tempat kita hidup ini, negeri tempat kita hidup, Anda harus syukuri. Anda nikmati semuanya. Karena dengan cara itulah kebahagiaan akan muncul di dalam diri Anda. Jangan lupa untuk memberikan penghargaan kepada diri Anda pada setiap prestasi yang berhasil Anda raih. Jiwa kita ini juga memiliki tingkat kebosanan. Ketika kita telah berjuang, kita bekerja keras, berikanlah penghargaan. Apresiasilah upaya Anda itu sehingga jiwa kita terus-menerus bersemangat untuk melakukan, meningkatkan prestasi dan kemampuan. Dan bahagialah apa adanya, sahabat sekalian. Terima hidup kita. Putuskan untuk menerimanya. Itu dulu. Ketika Anda sudah memutuskan untuk bahagia dengan hidup Anda akan menjalani kehidupan Anda dengan penuh optimisme. Nah, sahabat sekalian, buku ini begitu banyak hikmah di dalamnya, dengan kata-kata yang sangat enak sekali untuk kita cerna, inspiratif, dan motivasional. Anda miliki buku ini. Kesimpulan saya untuk buku ini adalah, yang pertama, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, bukan ada di luar sana. Karena itu setiap saat Anda mau memutuskan bahagia atau tidak, itu keputusan Anda. Switch, Anda ingin bahagia atau tidak. Kebahagiaan itu harus diperjuangkan, sahabat sekalian. Jangan menunggu orang lain memberikan Anda kebahagiaan. Tidak ada rumus itu dalam kehidupan. Andalah yang harus mencarinya dan memperjuangkannya. Dan yang paling banyak menentukan kita bahagia atau tidak, cara pandang kita terhadap kehidupan ini, yaitu pandangan hidup kita. Kita hanya perlu mengubah sedikit cara pandang ketika mendapatkan atau menerima sebuah realitas. Dari yang seharusnya bagi orang lain mungkin itu dianggap sebagai sebuah musibah. Begitu kita mengubah cara pandang kita, itu bisa menjadi sebuah sumber kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah, belajarlah dari kehidupan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan makna terhadap setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Karena Allah tidak pernah memberikan kita sebuah ujian, sebuah peristiwa yang tanpa hikmah. Selalu ada hikmah di balik semua itu. Nah, sahabat sekalian, terbiasa buku ini sangat cocok untuk kita nikmati di hari Jumat yang berkah ini. Dan selain buku ini, masih ada beberapa buku Eka penulis yang saya rekomendasikan kepada Anda. Dengan bahasa yang sama, sangat menyentuh, dan cocok untuk Anda bawa kemana-mana sebagai teman perjalanan. Demikian dari saya, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.